Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab operasi hitung pecahan. Pokok bahasannya perkalian pecahan desimal. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 34 sampai 36 kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan mengenal pecahan desimal halaman 34. Ayo mengamati. Siti membeli 4 buah jeruk. Berat setiap buah jeruk 0,125 kg. Berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Berat keempat jeruk tersebut dapat dihitung dengan cara berikut. 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 atau 4 dikali 0,125. Ingat, konsep perkalian adalah penjumlahan berulang. Sehingga hasilnya dari 4 dikali 0,125 adalah 0,500. 0,500. Angka 0 di belakang koma itu dapat dihilangkan karena tidak ada artinya, sehingga dapat ditulis 4 kali 0,125 menjadi 0,5. Adapun pengertian bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Sekarang kita akan belajar cara merubah bentuk pecahan ke desimal dan cara membacanya. Pecahan 3/10 akan kita rubah ke dalam bentuk desimal. Caranya, pembilang 3 tinggal kita pindahkan ke belakang koma, sehingga 3/10 pecahan desimalnya adalah 0,3. Angka 0 menempati satuan, dan satu angka di belakang koma menunjukkan persepuluhan. Pecahan desimal ini dibaca 0,3. Pecahan 3/100 kita rubah ke dalam bentuk desimalnya, yaitu pembilang 3 kita pindahkan ke belakang koma ditambah di depannya 01, sehingga pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Angka 0 di depan koma menempati satuan, dan 2 angka di belakang koma menunjukkan perseratusan. Pecahan desimal ini dibaca 0,03. Pecahan 3/10. Untuk merubah ke desimal, maka
pindahkan pembilang 3 ke belakang koma dan di depannya ditambah 02 sehingga menjadi 0,003. Angka 0 di depan koma menempati satuan dan 3 angka di belakang koma menunjukkan perseribuan. Pecahan desimal ini dibaca 0,003. Kita masuk pada pembahasan perkalian pecahan desimal halaman 35. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara 1. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. 2. Mengalihkan langsung dengan cara susun. Kita masuk pada nomor 1, cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan terlebih dahulu, kemudian melakukan operasi perkalian pecahan. Contoh soal 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 0,5 dikali 0,25. Langkah pertama, kita harus merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,5. Ingat, satu angka di belakang koma menandakan persepuluhan. Berarti 0,5 pecahan biasanya adalah 5/10. 0,25. Ingat, dua angka di belakang koma menunjukkan perseratusan. Berarti pecahan biasa dari 0,25 adalah 25/100. Maka kita tulis seperti ini. 5/10 dikali 25/100. Langkah selanjutnya tinggal kita operasikan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 25/10 dikali 100. 5 dikali 25 hasilnya 125. 10 dikali 100 hasilnya 1000. Langkah selanjutnya kita rubah pecahan biasa 125/1000 ke dalam bentuk desimal. Tinggal kita pindahkan pembilang 125 ke belakang koma sehingga hasilnya 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125. Yang perlu kita ingat di dalam membaca pecahan desimal, di sana tidak disebutkan puluhan, ratusan, atau ribuan. Jadi dibaca satu persatu sesuai dengan lambang bilangan tersebut. Berbeda ketika lambang bilangan itu pada pecahan biasa. Ambil contoh 125/1000, ketika menjadi desimalnya dibaca 0,125. Asik mencoba halaman 36. Kerjakan perkalian desimal berikut. Ambil contoh soal nomor 2 dan 6. 0,45 dikali 2,4 sama dengan titik-titik. 0,03 dikali 1,75 sama dengan titik-titik. Penyelesaian soal nomor 2. 0,45 dikali 2,4. Langkah pertama, kita rubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,45, ingat dua angka di belakang koma menandakan perseratusan, sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,45 adalah 45/100. 2,4
Ingat, satu angka di belakang koma menandakan persepuluhan, sehingga pecahan biasa dari 2,4 adalah 24/10. Maka dapat ditulis 45/100 dikali 24/10. Selanjutnya kita masuk pada langkah kedua, yaitu perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 45 dikali 24/100 dikali 10. 45 dikali 24 hasilnya 1080. 100 dikali 10 hasilnya 1000. Kemudian pecahan biasa 1080/1000 kita rubah ke dalam bentuk desimalnya. Tinggal kita pindahkan 3 angka di belakang pembilang, yaitu 0,80 ke belakang koma, sedangkan 1 menempati di depan koma. Sehingga 0,45 dikali 2,4 hasilnya adalah 1,80. Untuk mempermudah, angka 0 di belakang angka 8 dapat kita hilangkan, dan angka 0 di bawah angka 1000 kita coret juga, sehingga menjadi 108/100. 108/100 bentuk desimalnya adalah 1,08. Penyelesaian nomor 6. 0,03 dikali 1,75. Langkah pertama, kita rubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,03. Pecahan biasanya adalah, ingat, 2 angka di belakang koma menandakan perseratusan, sehingga 0,03 menjadi 3/100. 1,75 menjadi 175/100, sehingga dapat ditulis 3/100 dikali 175/100. Langkah selanjutnya tinggal kita operasikan perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 175/100 dikali 100. 3 dikali 175 hasilnya 525. 100 dikali 100 hasilnya 10.000. Pecahan 525/10.000 kita rubah ke dalam bentuk pecahannya. Ingat, penyebut 10.000 berarti 4 angka di belakang koma, maka tinggal kita tulis 0,0525. Jadi 0,03 dikali 1,75 adalah 0,0525. Sekarang kita masuk pada cara nomor 2, yaitu cara perkalian susun. Dengan contoh soal 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya kita tulis seperti ini. Yang harus kita ingat ketika kita melakukan perkalian susun, yaitu antara koma pecahan desimal yang pertama dengan koma pecahan desimal yang kedua harus lurus ke bawah. 0,25 dikali 0,5. Langkah pertama, 5 dikali 5 hasilnya 25. Kita tulis satuannya, angka 5 dan 2 kita simpan. Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10.
Ingat tadi ada yang disimpan yaitu 2, maka 10 ditambah 2 hasilnya 12. Kita tulis 2, 1 kita simpan. 5 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 1 yang tadi disimpan. Hasilnya adalah 1, kita tulis. Kemudian 0 dikali 5 hasilnya 0. 0 dikali 2 hasilnya 0, 0 dikali 0 hasilnya 0. Langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 5 turun, kemudian 2 ditambah 0, 2, 1 ditambah 0, 1, 0, 0. Sehingga hasilnya 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125. Jadi 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125. 0,5 satu angka di belakang koma menandakan persepuluhan, dan bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. 0,25 dua angka di belakang koma menandakan perseratusan. Pecahan biasanya adalah 25/100. 0,125 tiga angka di belakang koma menandakan perseribuan. Pecahan biasanya 125/1000. Asik mencoba halaman 36. Kerjakan perkalian desimal berikut. Kita ambil contoh soal nomor 2 dan nomor 8. 0,15 dikali 2,1 sama dengan titik-titik. 4,7 dikali 5,8 sama dengan titik-titik. Penyelesaian nomor 2 dengan cara perkalian susun. 0,15 dikali 2,1. Kita mulai dari 1 dikali 5 hasilnya 5, kita tulis di bawah angka 5. 1 dikali 1 hasilnya 1, kita tulis di depannya. 1 dikali 0 hasilnya 0, kita tulis. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, kita tulis angka 0-nya dan kita simpan angka 1. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah yang tadi disimpan yaitu 1 menjadi 3, kita tulis. 2 dikali 0 hasilnya 0. Angka selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 0 5, 1 ditambah 0 1, 0 ditambah 3 3, dan 0 turun, sehingga hasilnya 0,15 dikali 2,1 adalah 0,315. Penyelesaian nomor 8. 4,7 dikali 5,8. Kita awali dengan perkalian 8. 8 dikali 7 hasilnya 56, kita tulis satuannya 6 dan kita simpan 5. 8 dikali 4 hasilnya 32, lalu kita tambah dengan yang tadi disimpan yaitu 5. 32 ditambah 5 hasilnya 37, lalu kita tulis 37 di depan angka 6. Kemudian perkalian 5. 5 dikali 7 hasilnya 35, kita tulis satuannya 5 di bawah angka 7. Kemudian 3 disimpan. 5 dikali 4 20 ditambah angka 3 yang tadi disimpan menjadi 23, kita tulis 23 di depan angka 5. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 6 turun, kemudian 7 tambah 5 12, ditulis 2 diangkat 1, 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, dan 2 turun, sehingga hasilnya adalah 4,7 dikali 5,8 20 sama dengan 27,2.
Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Ayo amati. Siti akan membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, yang pertama, kalimat matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5 sama dengan titik-titik. Langkah kedua, menyelesaikan kalimat matematikanya adalah kita tulis 0,35 dikali 2,5 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita rubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ingat, dua angka di belakang koma menandakan perseratusan dan satu angka di belakang koma menandakan persepuluhan, sehingga 0,35 pecahan biasanya adalah 35/100. 2,5 pecahan biasanya adalah 25/10, sehingga kita tulis seperti ini, 35/100 dikali 25/10. Langkah selanjutnya tinggal kita operasikan perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 35 dikali 25/100 dikali 10. 35 dikali 25 hasilnya 875, 100 dikali 10 hasilnya 1000. Langkah selanjutnya, pecahan biasa 875/1000 dirubah ke dalam bentuk desimalnya. Ingat, per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, maka pembilang 875 tinggal kita pindahkan ke belakang koma, sehingga hasilnya menjadi 0,875. Lalu langkah ketiga, kita menjawab pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons. Demikian beberapa penjelasan tentang perkalian desimal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.